Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan ke tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja itu untuk tuan itu. Pergilah, camkanlah aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal, atau kasut,
dan janganlah memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepada kamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah jika kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu diterima di situ. Makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini gereja merayakan atau pesta Santo Thomas penulis Injil. Lukas tidak disebutkan dalam Injil, namun dia ditulis atau disebutkan dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam surat Paulus kepada Filemon dan Kolose. Dia menjadi teman setia, selain penulis Injil, dia juga menjadi teman setia Paulus saat-saat mengalami penderitaan. Jadi perbuatan Paulus itu pertama-tama dia setelah bertobat ditolak oleh 12 rasul, akhirnya ke Tarsus. Di Tarsus dia juga tidak mulus, lalu dia mulai berhasil dipindah ke Tesalonika, dan di tempat lain dia juga mengalami tantangan dan cobaan. Salah satunya adalah menjadi pengikut setia adalah Lukas ini. Maka digambarkan di dalam bacaan Injil, Tuhan memang banyak tetapi sedikit pekerjanya. Maka di sini menggambarkan banyak orang-orang yang perlu mendengarkan pewartaan Tuhan, dan supaya mereka dapat mendengarkan sabda Allah sehingga dapat melakukan tindakan yang benar. Di dalam pewartaan juga diharapkan supaya tidak membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberikan salam kepada siapapun. Disinilah sebagai pewarta Injil supaya kita belajar. Rasul-rasul supaya pertama-tama mengosongkan diri, pertama-tama percaya bahwa dia diutus Allah, dan yang diwartakan adalah Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Bukan mewartakan apa yang dimiliki atau mewartakan dirinya sendiri. Karena kita seringkali tergoda menjadi pewarta-warta yang diwartakan adalah kekayaannya, maka diharapkan tidak membawa pundi-pundi. Namun yang diwartakan adalah pengalaman bersama Allah. Bagaimana hidup kita saat kita sulit, lalu kita percaya kepada Allah, iman kita tidak luntur, dan kita tetap yakin dan percaya Allah menyertai di dalam situasi yang sulit. Dalam situasi yang nyaman, kita pun juga demikian, mengalami pengalaman Allah. Karena kita saat-saat kita mengalami sulit, seringkali kita tergoda iman kita. Bahkan kita seringkali mengalami ancaman, bahkan kita seringkali luntur iman kita. Dan saat-saat kita berhasil, supaya kita juga pengalaman apa yang kita dapatkan adalah itu anugerah Allah, rahmat Allah. Gambaran inilah hendaklah yang diwartakan. Pengalaman Allah dengan Allah ini adalah menjadi pengalaman iman kita yang perlu kita tularkan kepada orang lain, bahwa mereka semua yang mendengarkan supaya mengalami juga menyadari Allah selalu mencintai dan mengasihi kita. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.